Bab 4250, apakah Anda layak? Pangeran Dinasti Xiao, kudengar dia sakit, tapi sepertinya pria ini tidak sakit. Orang tua bungkuk itu bertanya. Pangeran Xiao memang sakit. Kali ini kami membawa Dinasti Xiao ke laut dalam untuk mencari monster paus dan menggunakan minyak monster paus untuk mengobati penyakit Pangeran Xiao. Gu Tianchao berkata dengan cara yang mudah beradaptasi. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zantian Dazong, yang berada di luar negeri sepanjang tahun, akan benar-benar mengetahui penyakit Pangeran Xiao. Kamu bilang dia Pangeran Xiao, jadi dia Pangeran Xiao. Apakah ada bukti yang tidak kamu miliki? Orang tua bungkuk itu sedikit tidak puas. Selama dia bisa yakin bahwa Dev bukan Pangeran Xiao, maka dia bisa membalas dendam. Setelah dipermalukan oleh Dev di depan umum, dia harus membayarnya kembali. Kamu ingin melihat buktinya? Dev maju selangkah dan bertanya. Tentu saja, kalau tidak, bagaimana aku bisa tahu kamu adalah Pangeran Xiao? Orang tua bungkuk itu mengangguk dan berkata. Kamu bahkan tidak melihat kebaikanmu sendiri. Apakah kamu pantas untuk melihatnya? Kalau kamu ingin melihat buktinya, aku bisa menunjukkannya padamu, tapi kamu harus mengalahkanku dulu. Dev mendengus dingin, memandang lelaki tua bungkuk itu dengan jijik dan berkata. Anda. Orang tua bungkuk itu marah dan ingin menyerang Dev. Setelah melihat ini, Mo Qiufeng buru-buru menghentikan lelaki tua bungkuk itu, lalu berkata kepada Dev, rekan Tao, kami hanya ingin memastikan, dan tidak ada yang lain. Kami sebenarnya sudah lama memberikan penghormatan kepada Dinasti Xiao. Melihat kamu cukup sopan, aku bisa menunjukkan kepadamu. Melihat kamu cukup sopan, aku bisa menunjukkan kepadamu. Setelah Dev mengatakan itu, dia melemparkan token di tangannya langsung ke Mo Qiufeng. Ini adalah tanda asli Dinasti Xiao, jadi Dev tidak takut melihatnya sama sekali. Setelah Mo Qiufeng mengambil token tersebut, dia menemukan bahwa token tersebut memang asli, dan terdapat tanda unik serta aura Dinasti Xiao pada token tersebut. Karena dia dapat memegang token Xiao Huangchao, identitas Dev dapat dikonfirmasi. Orang tua bungkuk itu melihat token itu dan merasa ketakutan. Jika dia baru saja menyerang Dev, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ternyata itu benar-benar Tuan Xiao, kami. Melihat bahwa itu adalah tanda asli, Mo Qiufeng mengembalikannya kepada Dev, berniat mengikuti Dev dan bersikap sopan. Namun siapa sangka Dev mendapatkan token tersebut dan langsung masuk ke kabin tanpa memperhatikan Mo Qiufeng. Sebagai pangeran dari Dinasti Xiao, ia diharapkan memiliki sifat pemarah. Mo Qiufeng merasa sedikit malu saat melihat ini. Master sektemu, karakter Pangeran Xiao seperti ini, kamu tidak perlu khawatir. Kata Gu Tianchao. Tidak, tentu saja aku tidak akan peduli. Aku benar-benar minta maaf karena telah menyia-nyiakan waktu Pangeran Xiao. Beraninya Mo Qiufeng peduli, ini adalah pangeran dari Dinasti Xiao. Kekuatan Dinasti Xiao jelas merupakan salah satu yang terbaik di seluruh surga dan dunia manusia. Kecuali beberapa sekte yang telah bersembunyi dari dunia sepanjang tahun, atau kekuatan penguasa domain, tidak ada yang berani memprovokasi Dinasti Xiao. Bahkan aliansi penyegel iblis tidak berani memprovokasi siapapun dari Dinasti Xiao. Kalau begitu tuanmu, bisakah kita pergi sekarang? Gu Tianchao bertanya. Tentu saja kamu boleh pergi. Pastikan untuk mengajak Pangeran Xiao duduk di pulau kami. Mengenai minyak monster paus, sekte penghancur surga kita memilikinya, jadi kita tidak perlu mencarinya kemana-mana. Saat ini, Mo Qiufeng ingin menjilat Dev. Jika mereka menjalin hubungan baik dengan Xiao Huangchao, mereka tidak perlu tinggal di pulau terpencil ini sepanjang tahun. Tidak masalah. Segera, perahu roh perlahan mulai bergerak maju. Mo Qiufeng dan yang lainnya menyaksikan Dev dan perahu roh yang lainnya perlahan menghilang dari pandangan. Master Sekte, apakah orang itu benar-benar pangeran dari Dinasti Xiao barusan? Saya selalu merasa ada yang tidak beres. Orang tua bungkuk itu sedikit mengernyit dan berkata setelah melihat Ling Zhou pergi. Token itu asli, seharusnya benar, dan dapat dilindungi oleh master dari Sekte Liangyi sendiri, jadi identitasnya tentu tidak sederhana. Kata Mo Qiufeng. Bab 4251, menemukan mayatnya. Pemimpin Sekte benar, anak itu tadi terlalu gila, dan dia menunjukkan kekuatan yang begitu kuat hanya di alam kesengsaraan tingkat 6. Selain kekuatan besar seperti Dinasti Xiao, saya tidak tahu siapa lagi yang bisa mengolahnya sangat jenius. Seorang murid dari Sekte Penghancur Surga berkata. Ya, seorang kultivator tingkat 6 di alam kesengsaraan sebenarnya dapat membuat Penatua Li menderita dengan satu gerakan. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa anak ini tidak sederhana. Berhentilah memikirkan hal ini, kita harus menemukan Penatua Liu dan yang lainnya secepat mungkin. Setelah Mo Qiufeng selesai berbicara, dia membiarkan perahu roh itu berlayar dengan cepat. Saat ini, Dev dan yang lainnya sedang mengemudikan perahu roh bobrok lebih dekat ke pulau. Semua apoteker di kabin berkeringat deras. Jika orang-orang dari Sekte Zantianfa baru saja menerobos masuk, mereka pasti akan menemukannya dan terekspos sepenuhnya.
Untungnya, Dev maju tepat waktu, dan Gu Tianchao mampu menipu orang-orang dari Sekte Fa Zantian. Rekan Daois Dev, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kita masih pergi ke pulau? Pulau ini mungkin penuh bahaya. Chen Wenliang bertanya pada Dev dengan rasa takut yang masih ada. Tentu saja kami pergi. Kami telah membunuh banyak orang dari Sekte Zantian Dharma, dan sekarang banyak orang datang untuk mendukung kami. Saya yakin tidak akan banyak orang di pulau kecil itu. Kita bisa menyerang pulau itu sekarang dan mendudukinya sepenuhnya. Selama kami menduduki pulau itu, kami akan mengambil inisiatif. Dev menjelaskan. Rekan Daois Dev benar, kita hanya punya satu cara untuk pergi sekarang, dan pasti tidak akan ada terlalu banyak orang dari Sekte Zantian Fa di pulau itu. Zong Qing juga setuju dengan pandangan Dev. Setelah semua orang mencapai kesepakatan, perahu roh menuju pulau. Mu Qiufeng dan yang lainnya juga mendekati wilayah lautan badai, dan badai besar masih menderu. Mu Qiufeng tidak berani membiarkan perahu roh terlalu dekat. Dia hanya mencari di sekitar dan tidak menemukan perahu roh di sekitarnya. Anda harus tahu bahwa perahu roh yang dibawa oleh Penatua Liu sangat besar, dan terdapat banyak formasi di atasnya, konon tidak akan mudah dihancurkan oleh badai. Master Sekte, perahu roh Penatua Liu belum ditemukan di sekitar sini. Saya tidak tahu apakah perahu itu benar-benar tersedot ke dalam badai. Orang tua bungkuk itu berkata pada Mu Qiufeng. Secara logika, itu seharusnya tidak terjadi. Ini bukan pertama kalinya Penatua Liu ke sini. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kekuatan badai, dan bagaimana dia bisa tersedot ke dalamnya? Mu Qiufeng sedikit mengernyit, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sekte Master, lihat cepat, apakah ada mayat di daerah itu? Pada saat ini, seorang murid Sekte Zantian Dharma buru-buru berteriak keras. Semua orang melihat ke arah jari murid itu, dan benar saja mereka melihat banyak mayat mengambang di laut, dan ada juga puing-puing perahu roh. Yang terpenting adalah tubuh monster paus itu mengapung di laut. Cepat, pergi ke sana dan lihat. Mu Qiufeng dengan cepat mengarahkan perahu roh untuk melaju. Ketika mereka melihat dengan jelas bahwa mayat di laut adalah Penatua Liu dan yang lainnya, mereka semua terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa lusinan murid Sekte Pembunuh Surga yang dibawa oleh Penatua Liu akan mati. Dan sepertinya pertarungannya sengit. Ada pecahan perahu roh di mana-mana. Terutama mayat monster paus yang mengambang seperti bukit. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah lelaki bungkuk itu penuh dengan keterkejutan. Keluarkan semua orang. Dengan wajah muram, Mu Qiufeng menyuruh orang mengeluarkan tubuh Penatua Liu dan yang lainnya. Melihat kematian murid-murid Sekte Fa Zantian, banyak orang tidak dapat menahan diri lagi. Master Sekte, monster paus telah muncul. Tampaknya Penatua Liu telah meminum obat rahasianya. Sekarang Penatua Liu telah mati, dan bahkan Iblis Paus pun telah mati, dapat dilihat bahwa pihak lain sangat kuat, dan itu tidak dapat dilakukan hanya oleh beberapa apoteker. Kata lelaki tua bungkuk itu. Ketika Penatua Liu dan yang lainnya meminta bantuan, apakah mereka mengatakan bahwa ada ahli susunan di antara apoteker lainnya? Mu Qiufeng bertanya. Bab 4252, Pertarungan Kelompok. Ya, itu yang kamu katakan. Orang tua bungkuk itu mengangguk. Master Arai, Master Arai. Mu Qiufeng mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, mata Mu Qiufeng melebar dan ekspresinya menjadi marah. Saya tahu, Sekte Liangyi, pasti orang-orang dari Sekte Liangyi. Perahu roh yang mereka kendarai adalah perahu roh Penatua Liu, dan pasti ada seorang apoteker yang tersembunyi di dalam kabin. Hanya ketika kelompok orang ini bersatu barulah mereka dapat menyebabkan begitu banyak kerugian bagi Penatua Liu dan yang lainnya. Saat Mu Qiufeng mengatakan ini, semua orang bereaksi. Pantas saja aku merasa ada yang tidak beres. Ada juga yang disebut pangeran dari dinasti Xiao. Orang itu tidak lemah dan pasti bisa menghadapi Penatua Liu. Kami semua tertipu. Mereka menghentikan saya memasuki kabin untuk diperiksa. Kata lelaki tua bungkuk itu. Rusak. Saya juga memberitahu mereka tentang pulau itu dan meminta mereka pergi ke pulau itu. Tidak banyak orang yang menjaga pulau itu sekarang. Jika orang-orang ini benar-benar pergi ke pulau itu akan merepotkan. Cepat kembali, cepat kembali. Mu Qiufeng bereaksi dan meraung keras. Perahu roh di bawah kakinya dengan cepat berbalik dan menuju pulau. Mu Qiufeng gemetar. Dia juga mencoba yang terbaik untuk mengundang pihak lain ke pulau. Bukankah ini mengundang serigala ke dalam rumah? Percepat, percepat, kita harus menghentikan mereka sebelum mereka mendarat di pulau. Teriak Mu Qiufeng. Pada saat ini, di pulau kecil, para murid dari Sekte Heaven Sanqing sedang menjaga Su Tianzuo dan yang lainnya. Apoteker ini akan menjadi budak Tianzan Dazong di masa depan, memurnikan obat untuk mereka tanpa henti setiap hari. Feng Xing, orang tua, selama kami punya kesempatan untuk melarikan diri, kami akan membunuhmu terlebih dahulu. Su Tianzuo dikurung di ruang bawah tanah yang gelap, mengutuk Feng Xing. Sekarang setelah para master dan tetua Sekte Zantian Fa telah pergi, Feng Xing langsung menjadi pemimpin terbesar di sini. Su Tianzuo dan apoteker lainnya segera dikurung. Faktanya,
Feng Xing tahu yang terbaik. Bahkan jika mereka memiliki makanan, minuman, dan keramah tamahan yang enak, Su Tianzuo dan yang lainnya tidak akan bisa tinggal di pulau ini dan memurnikan ramuan untuk Sekte Heaven Zanqing. Untuk mencegah Su Tianzuo dan yang lainnya melarikan diri, Feng Xing memenjarakan mereka semua langsung di penjara bawah tanah. Ada beberapa formasi di sekitar ruang bawah tanah. Bahkan jika tidak ada yang menjaganya, Su Tianzuo dan yang lainnya tidak dapat melarikan diri. Presiden Su, apa gunanya memarahi saya sekarang? Sebaiknya Anda menghemat energi. Jika tidak, jika Anda gagal mempraktikkan alkimia atau menyia-nyiakan sumber daya, Anda akan sangat kesakitan. Feng Xing tersenyum dingin. Feng Tua, aku bisa patuh. Bisakah kamu mengeluarkanku? Aku berjanji tidak akan melarikan diri. Bao Longxing tahu bahwa jika mereka dikurung, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Bagaimanapun, orang-orang ini hanyalah apoteker, dan tidak ada yang tahu formasinya. Sekarang saya hanya bisa meminta penutupan dan jangan biarkan diri saya terlalu menderita. Kalian juga harus tinggal di ruang bawah tanah. Setelah apoteker yang tersisa dan mayat Dev ditemukan, kalian akan mulai bekerja. Feng Xing tertawa dan meninggalkan ruang bawah tanah. Saat ini, banyak apoteker di penjara bawah tanah mulai menuduh Su Tianzuo. Bao Longxing adalah orang yang paling menyalahkannya. Dia sudah menjadi tahanan, jadi tidak perlu mendukung Su Tianzuo. Dengan otak seperti Anda, bagaimana Anda bisa menjadi presiden? Dan Anda bahkan menegosiasikan kerjasama dengan Tian Zandazong. Sekarang kita semua adalah tahanan dari Sekte Heaven Zanqing. Saya khawatir kita akan bekerja di sini sampai kita mati. Bao Longxing berkata dengan marah kepada Su Tianzuo. Ya, itu semua karena kamu. Kamu adalah seorang apoteker yang baik yang bukan presiden asosiasi kedokteran, dan kamu masih ingin mendominasi seluruh surga dan dunia manusia. Kamu pikir kamu ini siapa? Sekarang kita sudah selesai, itu semua adalah tanggung jawabmu. Kamu harus mengambil tanggung jawab. Saya sangat marah, saudara-saudara, pukullah Su Tianzuo ini dengan baik. Begitu seseorang menyarankannya, banyak orang segera merespons dan mengambil tindakan terhadap Su Tianzuo. Bab 4253, hentikan mereka. Tepat ketika Su Tianzuo dipukuli, tiba-tiba lonceng darurat terdengar di luar. Suaranya cepat dan menyebar ke seluruh pulau. Semua orang berhenti dengan cepat dan terus mendengarkan situasi di luar. Sekarang mereka dikendalikan oleh formasi, dan kesadaran spiritual mereka tidak dapat lepas. Apa yang terjadi di luar? Sepertinya suaranya sangat mendesak. Seorang apoteker bertanya. Bukankah ada seseorang yang datang untuk menyerang pulau ini? Yang terbaik adalah membunuh semua binatang seperti Zantian Fazong. Kata apoteker lain. Sekarang orang-orang ini berharap semua anggota Sekte Tianzanfa mati agar mereka bisa diselamatkan. Jangan dipikir-pikir, tempat ini jauh dari daratan. Siapa yang akan datang ke sini untuk menyerang Tian Zandazong? Kita hanya bisa menemukan cara untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Bao Longxing menghela nafas dan berkata. Dia sangat menyesalinya sekarang, mengapa dia bekerja dengan Su Tianzuo yang bodoh ini. Di aula utama Zantian Dazong, Feng Xing mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi? Mengapa seseorang tiba-tiba membunyikan bel? Lao Feng, ada perahu spiritual tak dikenal mendekati pulau, jadi kami telah membunyikan bel pertahanan. Sekarang Master Sekte dan kedua tetua tidak ada di sini, kami tidak berani keluar untuk memeriksanya dengan gegabah. Seorang diakon Tian Zandazong berkata kepada Feng Xing. Meskipun Feng Xing bukan anggota dari Sekte Fazantian, statusnya lebih tinggi dari diaken ini, dan dia bisa sejajar dengan para tetua dari Sekte Fazantian. Bukankah itu perahu roh Master Sektemu? Bagaimana mungkin ada perahu roh lain yang datang ke tempat ini? Bawa aku untuk melihat apa yang terjadi. Feng Xing meminta diaken untuk membawanya ke pantai. Pada saat ini, seluruh pulau diselimuti cahaya warna-warni, dan lebih dari selusin murid Sekte Heaven Zanqing sedang menunggu di pantai. Puluhan mil jauhnya dari mereka, sebuah perahu spiritual dengan cepat menuju pulau itu. Karena perahu roh sangat lusuh, dan sepertinya itu bukan perahu roh dari Sekte Zantian Dharma, itulah mengapa formasi pertahanan diaktifkan. Feng Xing datang ke pantai dan sedikit mengernyit saat dia melihat perahu roh yang melaju kencang. Bagaimana perahu roh yang rusak bisa sampai di sini? Feng Xing tidak mengerti. Tempat ini jauh dari daratan. Bagaimana perahu roh yang rusak bisa datang ke sini? Saat perahu roh semakin dekat, alis Feng Xing berkerut semakin dalam. Segera, dia menemukan bahwa itu adalah Dev dan yang lainnya di perahu roh. Hal ini tiba-tiba membuat Feng Xing menjadi gugup, dia mengira Dev dan yang lainnya telah lama mati dalam pusaran badai, tetapi dia tidak menyangka mereka akan lari ke sini. Melihat perahu roh yang rusak, Feng Xing tahu bahwa Dev dan yang lainnya pasti menderita kerugian besar, bahkan perahu roh pun menjadi seperti ini. Orang-orang ini adalah apoteker yang saya sebutkan. Saya tidak menyangka mereka akan bertahan dan menemukan diri mereka di sini. Cepat serang, kita tidak bisa membiarkan mereka datang ke pulau. Feng Xing berkata kepada diaken. Ketika diakon mendengar ini, dia juga terkejut. Penatua Liu, Mo Qiufeng dan yang lainnya semua keluar untuk mencari orang-orang ini.
Cepat, lepaskan serangga beracun itu, jangan biarkan mereka mencapai pantai. Diakon itu meraung keras. Segera, ratusan serangga hitam beracun keluar dari hutan di tengah pulau. Salah satu serangga beracun dengan garis emas muda mengarahkan serangga beracun ini dari tengah menuju Dev dan perahu rohnya. Rekan Daois Dev, lihat, apa yang terjadi. Chen Wenliang menemukan serangga beracun di langit dan segera berkata, kami telah ditemukan. Kata-kata ini seharusnya adalah serangga beracun yang dilepaskan oleh Sekte Penghancur Surga. Dev sedikit mengernyit saat dia melihat serangga beracun di langit gelap yang menekan ke arahnya. Ternyata mereka serangga beracun. Kita tidak perlu takut sama sekali. Saya rasa Zantian Fazong sudah melupakan apa yang kita lakukan. Kita adalah ahli pengobatan, dan hal terakhir yang kita takuti adalah serangga beracun. Chen Wenliang berkata dengan percaya diri. Jika mereka takut dengan serangga beracun, bukankah mereka akan ditertawakan? Bab 4254, ini sangat keji. Lebih baik berhati-hati. Kalian semua masuk ke kabin dan jangan keluar dengan mudah. Setelah Dev selesai berbicara, dia melompat. Kemudian Dev melambaikan tangannya yang besar, dan telapak tangan besar langsung muncul di kehampaan, dan kemudian menekan serangga beracun di langit. Tepat ketika telapak tangan besar Dev menekannya, serangga beracun berwarna emas pucat itu tiba-tiba mengepakkan sayapnya dengan cepat dan mengeluarkan suara yang keras. Melihat ini, serangga beracun lainnya mengikutinya, dan suara keras mereka menjadi semakin nyaring. Dan mengepakkan sayapnya menghasilkan kekuatan yang sangat besar, yang bahkan bisa menahan telapak tangan Dev. Orang-orang ini masih memiliki kesadaran seperti ini. Tampaknya serangga beracun ini tidak sederhana. Dev berkata dengan heran. Pada saat ini, Mu Qiufeng, yang berada ratusan mil jauhnya, langsung menyadari bahwa serangga beracun telah dilepaskan. Sepertinya orang-orang itu telah mendekati pulau itu dan serangga beracun telah dilepaskan. Mu Qiufeng mengerutkan kening dan berkata, begitu cepat, orang tua bungkuk itu sedikit terkejut. Tapi untungnya, mereka ditemukan. Tidak mungkin menyerang base camp kita secara diam-diam. Sekarang formasi pertahanan diaktifkan dan serangga beracun telah dilepaskan, kita pasti bisa memblokir mereka untuk sementara waktu. Beritahu aku, percepat, dan kembali secepat mungkin. Mu Qiufeng memerintahkan dengan keras dan membiarkan perahu roh melaju dengan kecepatan tercepat. Dan dia menjepit jarinya, lalu menjentikkan jarinya, dan seberkas cahaya keemasan langsung melesat ke dalam kehampaan. Segera setelah itu, cahaya pada serangga beracun emas itu menjadi menyilaukan. Kamu membunuh orang yang lebih tua, dan sekarang kamu ingin menyerang markasku. Ini benar-benar tidak masuk akal. Serangga beracun sebenarnya berbicara, tapi yang keluar adalah suara Mu Qiufeng. Aku tidak menyangka kamu akan mengetahuinya begitu cepat. Sepertinya kamu tidak terlalu bodoh. Sekarang jika Anda ingin mengandalkan serangga beracun ini dan barisan pertahanan untuk menghentikan kami, Anda tidak perlu menyia-nyiakan usaha Anda. Anda lupa apa yang kami lakukan. Kami memiliki master formasi dan apoteker di sini. Apakah itu serangga beracun atau formasi pertahanan, bagaimana mereka bisa menghentikan kita? Kata Dev sambil mencibir. Nak, tidak peduli apa identitasmu, menilai dari strategi dan kekuatanmu, kamu cukup bagus. Jika kamu bersedia bekerja sama dengan Sekte Penghancur Surga kami, aku dapat memberimu setengah dari semua sumber daya di sini. Mu Qiufeng hanya ingin menstabilkan Dev sekarang, karena dia juga tahu bahwa serangga dan formasi beracun saja tidak dapat menghentikan Dev dan yang lainnya. Kita harus menstabilkan Dev dan yang lainnya terlebih dahulu, lalu menunggu mereka kembali. Bagaimana mungkin Dev tidak mengetahui niat Mu Qiufeng? Jadi dia tersenyum dingin dan berkata, sekarang aku telah menghancurkanmu, semua sumber dayamu adalah milikku, mengapa aku harus membagi setengahnya? Setelah Dev selesai berbicara, dia tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya. Ada api yang tak ada habisnya di telapak tangan ini. Yang paling ditakuti serangga beracun ini adalah api. Mu Qiufeng tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa, serangga beracun itu langsung diselimuti api. Saat ini, semua serangga beracun itu berada dalam kekacauan dan berlarian dengan putus asa, tapi tidak ada gunanya. Jika tubuh Anda terkontaminasi api pamungkas, ia tidak dapat dipadamkan. Ratusan serangga beracun jatuh ke laut satu demi satu. Serangga beracun emas itu mengepakkan sayapnya dan berusaha mati-matian untuk melarikan diri, tetapi ia tidak dapat melarikan diri sama sekali. Akhirnya, di bawah pengawasan semua orang, serangga beracun emas itu juga jatuh ke laut. Ini sangat keji, percepat, percepat. Mu Qiufeng meraung. Semua serangga beracun ini adalah harta karun. Bagi Sekte Fazantian, menjinakkan serangga beracun ini membutuhkan banyak energi. Awalnya, serangga beracun ini hidup di pulau ini sepanjang tahun, dan Mu Qiufeng membutuhkan ratusan tahun untuk berhasil menjinakkannya. Sekarang langsung dibakar sampai mati oleh Dev. Terutama serangga emas beracun, Mu Qiufeng menghabiskan banyak sumber daya untuk mengolahnya menjadi raja serangga beracun. Terlebih lagi, dia memberinya makan dengan darahnya sendiri dan menjalin kontak dengan jiwanya. Tapi sekarang, semuanya sudah berakhir. Bab 4255, tidak ada yang menjual obat penyesalan.
Melihat serangga beracun itu dimusnahkan oleh telapak tangan Dev, Feng Xing dan orang-orang dari Sekte Penghancur Surga semuanya terkejut. Terutama Feng Xing, dia tahu jika Dev dan yang lainnya mendarat di pulau itu, mereka pasti tidak akan membiarkannya. Anda harus tahu bahwa idenya adalah memimpin Dev dan yang lainnya ke lautan badai. Seolah-olah dia dapat melihat kegugupan Feng Xing, Diaken dari Sekte Fazantian berkata, "Jangan khawatir, Tuan Feng, bahkan jika serangga beracun tidak dapat menangani orang-orang ini, mereka bahkan tidak akan berpikir untuk mendarat di pulau. Ada formasi pertahanan di sekitar pulau. Kamu tidak tahu bahwa orang-orang ini tidak semuanya apoteker. Ada juga orang-orang dari Sekte Liang Yi di antara mereka. Mereka juga ahli dalam formasi." Feng Xing menghela nafas pelan. Feng Xing tahu bahwa teknik formasi Sekte Liang Yi juga sangat kuat, dan Dev juga merupakan master formasi yang sangat kuat. Dia menyaksikan Dev menaklukkan Wang Qingxi dengan matanya sendiri. Apa, orang-orang dari Sekte Liang Yi juga ada di antara mereka? Saat ini, Diakon Santian Dazong sedikit panik. Awalnya, dia berpikir bahwa hanya apoteker yang tidak akan mampu menembus formasi pertahanan mereka, tetapi sekarang lawan benar-benar memiliki master formasi dari Sekte Liang Yi, tidak pasti apakah formasi pertahanan mereka dapat menahannya. Cepat bergegas menuju pulau. Dev memerintahkan Gu Tianchao untuk mengaktifkan perahu roh dan bergegas menuju pulau dengan cepat. Mereka harus menduduki pulau ini sebelum Mu Qiufeng dan yang lainnya kembali. Gu Tianchao dan orang-orang dari Sekte Liang Yi mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan perahu roh dan menuju pulau dengan cepat. Tepat ketika sudah mendekati pulau, perahu roh itu akhirnya kewalahan dan mulai bergetar hebat. Saat ini, perahu roh sedang bergoyang tertiup angin dan bisa tenggelam kapan saja. Cepat tinggalkan kapalnya, semua orang tidak boleh naik perahu spiritual. Ketika Dev melihat ini, dia berteriak keras. Semua orang terbang ke udara satu demi satu. Begitu mereka mencapai udara, mereka mendengar suara keras. Setelah ledakan, perahu roh perlahan tenggelam ke laut. Sekarang Dev dan yang lainnya melayang di udara, tidak ada cara untuk mencapai pulau itu. Pulau ini dikelilingi oleh aura warna-warni, jelas diselimuti formasi. Gu Tianchao, hancurkan formasi. Dev berteriak. Dia tahu bahwa semua orang tidak bisa tetap melayang di udara, dan tidak ada waktu lagi. Mereka harus menduduki pulau itu secepat mungkin. Gu Tianchao mengangguk, dan kemudian memimpin murid-murid Sekte Liang Yi. Akan ada murid Sekte Liang Yi secara berkala, mengelilingi seluruh pulau. Dev sendiri terbang ke langit di atas tengah pulau. Saat ujung jari Dev memancarkan cahaya keemasan, semua murid Sekte Liang Yi juga mengambil tindakan. Lusinan sinar cahaya keemasan menghantam formasi pertahanan secara langsung, dan saat aura warna-warni bertabrakan, sinar cahaya yang menyilaukan meletus. Dev dan yang lainnya bersiap untuk menghancurkan formasi secara paksa. Jika mereka mencari mata formasi dan perlahan menghancurkan formasi, Dev dapat melakukannya, tetapi waktu tidak lagi mengizinkannya. Melihat Dev dan yang lainnya dengan paksa menghancurkan formasi, banyak murid Feng Xing dan Sekte Santian Fa panik. Mereka bisa merasakan kekuatan yang meletus dari Dev dan yang lainnya, dan formasi pertahanan ini tidak bisa menahannya. Lonceng dewa di pulau itu bergetar tanpa sadar, mengeluarkan semburan lonceng yang melengking. Bel menjadi semakin mendesak, dan pada akhirnya tidak ada jeda. Apoteker di ruang bawah tanah dipenuhi keraguan saat mereka mendengarkan bel di luar. Lonceng berbunyi sangat mendesak. Seseorang pasti menyerang Tianzan Dazong. Saya tidak tahu siapa mereka. Akan lebih baik jika kita membunuh semua binatang seperti Zantian Fazong, tepat pada waktunya untuk melepaskan kita. Tidak mungkin Presiden Chen dan yang lainnya, kan? Para apoteker sedang membicarakannya. Tidak mungkin Chen Wenliang dan yang lainnya. Mereka terjebak dalam badai. Kami melihat dengan mata kepala sendiri bahwa mereka tidak bisa keluar dari badai. Bao Longsing menggelengkan kepalanya dan berkata. Saat ini, dia sangat menyesalinya, tetapi tidak ada obat penyesalan di dunia. Bersambung.